Wen Qiang, kamu sudah bangun? Bagus sekali, sungguh bagus sekali. Su Xiao Xiao. Bagaimana aku bisa melupakannya? Ada apa? Kenapa kamu lihat aku? Jangan-jangan kepalamu kena pukul sampai rusak. Tangan kecil ini benar-benar lembut. Tapi ada kapalan. Hidupnya susah ya. Tidak apa-apa, aku sudah sembuh. Cuma agak lapar. Kalau begitu tunggu, aku akan panggangkan ubi jalar kecil untukmu. Kalau mau makan, berarti tidak ada masalah. Ada apa? Kamu pingsan tadi, aku tidak tahu harus bagaimana. Lalu aku berdoa kepada Dewa Dapur. Tidak kira kamu benar-benar bangun. Ah, Gadis bodoh ini. Dewa Dapur sedang melihat. Ubi jalar seharusnya sudah matang. Wanginya. Dia pasti juga sangat lapar. Mulai sekarang, aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Ding, tuan rumah berhasil mengikat sistem Juba Open. Toko sistem telah diaktifkan. Terdeteksi tingkat afeksi mencapai 80. Hadiah 800 Fu Yuan Yuan Bao. Ayo cepat makan. Kalau dingin, tidak enak. Kamu juga makan. Berhasil membeli satu bidang tanah subur, biaya 200. Kalau Fu Yuan Yuan Bao tidur, tidak akan lapar. Bisa menghemat makanan. Anggur muda. Berhasil membeli 10 bungkus yu. Butuh 5 bungkus yu. Tunggu jagung matang. Kita berdua akan mati kelaparan. Harus segera cari makanan. Ada. Kapan ini datang? Ada apa? Aku. Kamu melakukan ini. Kamu bilang ada apa? Aku. Bujang. Tua. 30 tahun. Kamu melakukan ini. Kamu bilang ada apa? Cewek ini kurus banget, bikin iba. Wen Qiang, kamu kenapa? Tanganmu gemetar. Seperti waktu baru menikah. Seperti pertama kali menyentuhku. Ya, memang pertama kali menyentuh. Bro, sakit hati. Hari ini tidak bisa. Hari ini aku sudah berdoa kepada Zhao Wangpusa. Tidak bisa memberimu makan. Xiao, aku ingin pergi ke gunung. Kita sudah tidak punya uang. Harus ke gunung cari makanan. Pergi ke gunung itu. Berbahaya, lagi pula kamu baru bangun. Takut apa? Suamimu hebat kok. Aku tahu salah. Mulai sekarang aku akan berubah. Tidak akan mabuk-mabukan dan berkelahi lagi. Kita hidup baik-baik. Iya, aku di rumah menunggumu pulang. Hati-hati dengan senjata tua ini. Setiap tembakan harus diisi ulang bubuk mesiu dan butiran besi. Terlalu lambat kalau ketemu yang besar. Setelah satu tembakan, harus mengandalkan garpu besi ini untuk selamat. Wen Qiang, sekarang masih pagi. Aku tidur sendiri di rumah, agak takut. Aku pergi cari Kak Xiao Yue. Baik, nanti kalau kamu pulang, panggil aku dari luar jendela saja. Bulan di tahun 60-an sungguh terang ya. Tapi lolongan serigala ini terdengar tidak baik. Mau cari makan dari gunung, harus siap mempertaruhkan nyawa. Demi Xiao. Aku nekat, habiskan 500 Fu Yuan Bao. Beli peta tanaman dasar Gunung Barat. Peta hewan tingkat tinggi Gunung Barat. Peta hewan tingkat tinggi Gunung Barat. Peta hewan dasar Gunung Barat. Peta hewan tingkat tinggi Gunung Barat. Berhasil. Wah, kaya raya nih. Cari yang kecil dulu untuk latihan. Hindari yang besar-besar. Kamu yang jadi sasaran. Hei, makhluk ini kuat sekali. Mau kabur? Nggak bakal. Akhirnya tertangkap. Ada apa? Titik merah masih ada. Telur burung liar, bagus. Ini bisa kasih Xiao nutrisi yang baik. Beli sebidang lahan hutan. Beli. Berhasil menghabiskan 100 Fu Yuan Yuan Bao. Nanti kita bisa menetaskan ayam di sini. Terus-menerus. Kena, tenaganya lebih besar. Jangan sampai dia kabur. Kejar. Hari ini, aku harus menangkapmu. Bagaimanapun caranya. Wah, akhirnya kembali. Ruang ini sangat berguna. Satu-satunya kesalahan adalah tidak menaruh baskom di dalamnya. Nutrisi dari rusa ini jangan sampai terbuang. Harus segera menjemput Xiao. Belum tidur? Dahuang, SSST. Berisik. Tidak kenal sama kakak Qiang? Ini Li Xiao Yue. Meskipun kurus, tapi cantik sekali. Pantas saja semua bilang dia guru. Auranya memang berbeda. Maaf merepotkanmu untuk mengantar. Tidak apa. Kami berdua memang belum tidur. Kak, jangan khawatir. Cepat pulang. Akhirnya lega. Wen Qiang, ini yang kamu tangkap. Ini juga ada Tiao Mauzi. Dan 2 ekor kicai yang cantik. Ya, istriku. Kamu nyalakan api. Aku yang membersihkan rusa ini.
Kita rebus dan makan hari ini sebelum tidur. Benda ini sangat bergizi. Makan ini biar tubuhmu sehat. Baik. Aku lihat kamu suka melihatnya. Jadi ayam hutan ini juga kita rebus jadi masakan. Rebus apa? Daging sebanyak ini belum cukup. Susah payah dapat sebanyak ini. Kita harus hemat memakannya, bisa sampai tahun baru. Istri ini benar-benar hemat. Baiklah, tunggu besok aku buat busur yang bagus. Aku akan berburu semua hewan liar di gunung untukmu, penuhi gudang bawah tanah. Bisa menikahi istri yang cantik dan berbudi luhur, benar-benar berkah dari Tuhan. Kenapa? Aku sedang bekerja. Aku hanya ingin memelukmu. Juga ingin menciummu. Meskipun ini istriku sendiri. Tapi rasanya seperti memeluk istri orang lain. Hati terasa aneh dan bersemangat. Entahlah. Sejak Wen Qiang bangun, sepertinya dia berubah total. Kau melekat padaku seperti saat baru menikah dulu. Sekarang Wen Qiang sudah berubah, jadi lebih mampu. Dan masih memanjakanku seperti ini, hari-hari pasti akan perlahan membaik. Sekarang Wen Qiang sudah berubah, jadi lebih mampu. Dan masih memanjakanku seperti ini, hari-hari pasti akan perlahan membaik. Wah, wanginya, air liurku hampir keluar. Sudah matang, istri. Ayo makan, hari ini biar kamu puas. Sangat wangi, Wen Qiang. Jangan buang tulang dan udangnya, taruh di mangkuk. Bisa direbus jadi kuah. Ya, ikuti kata istri. Perut kita kurang daging. Tapi jangan langsung kebanyakan. Kamu maksimal 2 mangkuk. Ayo minum kuah dulu, hangatkan perut. Makan terlalu kenyang, tidak baik. Ya, tapi aku sudah kenyang. Kamu terlalu memanjakanku. Wen Qiang, besok, bolehkah aku mengantarkan semangkuk untuk kakak Xiao Yue? Istri, kamu juga tuan rumah ini. Beberapa hal tidak perlu tanya aku. Kamu bisa putuskan sendiri. Tulang sisanya kita rebus jadi kuah untuk dahuang. Anjing paling suka mengunyah tulang. Wen Qiang, kau bilang sudah berubah, aku percaya. Soal dengan Zhang Wangtun hari ini, kita sudah bayar ganti rugi, anggap selesai. Kamu jangan cari masalah lagi dengan mereka. Baik, asal mereka tidak menggangguku, masalah ini selesai, semoga mereka tidak datang mengusik lagi. Kamu mandi di kamar timur. Bodhisattva ada di sini. Gadis ini sungguh lucu karena tahayul. Aku masuk ambilkan baju bersih untuknya. Istri, masuklah. Menantu masuk. Ya ampun, aku. Aku tidak melihat apa-apa, itu semua salah jubah itu. Tubuh telanjang. Tubuh ini jauh lebih kuat daripada kehidupan sebelumnya. Xiao-Xiao, lihat ini apa? Ginseng gunung? Kamu. Kamu yang gali? Sayang sekali terlalu kecil. Semuanya berumur belasan tahun. Aku berpikir besok akan merebus ayam hutan untukmu, biar tubuhmu pulih. Tidak perlu, aku tidak perlu makan. Tubuhku sudah sehat, kita jual 2 batang ginseng gunung ini, ku dengar Paman Chow Wen mau 2 batang. Paling tidak bisa dijual 20, kan? Uangnya bisa kita pakai beli banyak barang. Barang di rumah banyak yang kurang. Korek api, minyak tanah, garam hampir habis. Baik, terserah kamu. Uang tidak sepenting tubuhmu. Tapi karena kamu bersikeras, ya udah jual saja. Katanya ginseng liar bisa jadi siluman. Kabur, bungkus dengan kain merah, nggak bisa kabur. Haha, yang besar bisa lari. Yang kecil nggak bisa lari. Biji pinus itu untukmu. Kalau lagi santai, makanlah. Nanti aku bagi sedikit ke kakak Xiao Yue. Baik, terserah istriku. Kenapa? Kok lihat aku seperti itu? Entah kenapa, aku merasa kamu berbeda dari sebelumnya. Hatiku deg-degan. Apa bedanya? Kamu istriku. Tentu saja aku baik padamu, HM. Oh iya, kok kamu hebat banget. Semalam pergi, dapat sebanyak ini? Ayahku bilang berburu di gunung itu tidak mudah, dapat buruan. Sebenarnya hari ini kepalaku dipukul pakai tongkat. Mimpi Mama. Mama, dalam mimpi aku melihat ada aura dewa di sekitarmu. Itu Mama dan Dewa Gunung yang memberi petunjuk. Sehingga aku bisa menemukan buruan itu. Benar? Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Sebenarnya tidak sepenuhnya. Karena Mama memarahiku. Mama memarahiku sampai sadar. Setelah itu aku juga merasa salah. Xiao-Xiao, mulai sekarang aku akan benar-benar memanjakanmu. Kata Mama benar. Bisa menikahimu itu keberuntungan 8 generasiku. Aku tidak sebaik itu. Mama juga bilang kita bisa punya 6-7 anak. Bisa? Bisa. Kamu lupa Mama akan memberi petunjuk padaku? Aku cari pil obat. Nanti kalau kamu minum, badanmu akan sembuh. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Besok kita bawa uang kertas dan dupa, pergi bersujud pada Mama dan para dewa. Xiao-Xiao, boleh? Lebih baik jangan, tunggu besok saja.
Besok terserah kamu mau apa. Baiklah. Bagaimana kalau kamu makan dulu sebentar? Gambar kedua, tingkat afinitas terhadap tuan rumah plus 10. Hadiah 100 Fu Yuan Yuan Bao. Ding, afinitas terhadap tuan rumah mencapai 100. Hadiah 1 Tian Yuan dan hadiah 1 pil Tian Yuan. Pil besar ini cocok aku makan sendiri. Kalau soal poin kasih sayang Kak Xiao Yue, kayaknya susah deh. Hei, efek pil Tian Yuan ini lumayan. Sayang, aku lapar. Cepat panaskan daging untuk kuah. Li Xiao Yue kok datang? Hei, Kak Xiao Yue juga ada, kalian ngobrol aja. Pria ini memang punya tubuh yang kekar. Kamu lihat nggak? Aku rasa dia benar-benar berubah. Dia baik banget sama aku. Kelihatan. Hari ini kalian beruntung aku akan masak makanan enak untuk kalian. Makanan enak apa? Oh ya, Dakiang. Itu apa? Itu darah rusa. Ini bisa dibuat sup darah rusa dan jamur bagus untuk kesehatan. Kak Xiao Yue, nanti kamu coba masakanku. Kamu bisa masak ini? Tentu saja, aku mewarisi keahlian ibuku selama 30 tahun. Tidak, tentu saja bisa. Ini mengandung lemak. Kalau dimasak, bisa dikasih ke dahuang untuk tambah gizi. Terima kasih, Wen Qiang. Wen Qiang, kenapa kamu masukkan usus dan benda hitam itu juga? Ini enak, kok. Kenapa enggak? Enak apanya? Yang bagus jadi sia-sia olehmu. Enak apaan? Sup yang enak aja kamu sia-siakan. Ah, kamu ngerti apa? Kalian kalau nggak mau makan, kasih aku aja. Beri aku darah dan jamur aja. Kak Xiao Yue juga. Aku udah makan. Sekarang belum lapar. Coba aja cicip. Aku cium baunya enak. Hei, Makan aja, cuma sedikit, apa yang malu-malu? Cicip masakanku. Kenapa kamu kasih Kak Xiao Yue sedikit banget? Ini cukup, aku juga cuma makan segini. Karena aku tahu, kalian berdua nanti pasti minta tambah lagi. Aku nggak makan barang itu. Hitam, berbulu, menjijikan banget. Coba aja cicip. Kalau nggak enak, muntahin ke mangkukku. Enak, ini apa? Kenyal banget. Kok enak banget? Coba cicip yang ini. Hei. Sup ini juga enak. itu karena aku pakai kaldu tulang rusa. Kak Xiao Yue, makan lagi. Nanti kasih semangkuk ke ibu. Xiao Yue, kamu nggak usah panggil. Apa? Nggak usah. Nggak usah. Ini apa sih? Katanya barang ini bergizi banget. Orang tua makan juga bagus. Makan aja. Benar-benar anjing yang baik. Sepertinya dia benar-benar berubah. Ding, Xiao Yue menambah 50 poin afinitas terhadap tuan rumah. Hadiah 500 Fu Yuan Yuan Bao. Ding, Xiao Yue menambah 20 poin afinitas terhadap tuan rumah. Wah, ternyata afinitas wanita lain juga bisa dapat hadiah. Ternyata, poin dari wanita lain juga bisa dapat hadiah. Sekarang uang untuk beli obat Xiao-Xiao sudah cukup. Leng Niu benar-benar orang baik. Ada pria yang sayang di samping itu enak ya. Kalau begitu aku pulang dulu. Ada apa? Kakak Xiao Yue bilang padaku kalau Cao Dafeng mungkin tidak akan kembali. Dia punya wanita lain di luar. Aku cuma mikir, kalau kakak Xiao Yue cerai dengannya, dia akan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak tahu nantinya akan menikah dengan pria seperti apa. Setiap kali aku mikir gitu, hatiku sakit. Sayang apa, kehidupan kita juga biasa-biasa saja. Kalau tidak, kamu bisa bantu dan nikahi juga kakak Xiao Yue. Bisa begitu? Iya, zaman sekarang nikah cukup dengan pesta saja sudah sah. Keluarga yang kaya memang bisa menikahi beberapa. Aku sekarang miskin, tapi hanya sementara. Aku punya sistem, di Gunung Barak, uang ada di mana-mana. Gali satu ginseng gunung berusia 100 tahun, langsung kaya. Kalau menikahi Xiao Yue, Leng Niu itu memang cantik. Hehe. Tuhan, ini kompensasi. Aku datang, tapi istri di rumah belum. Kamu mau apa? Xiao-Xiao, lihat, waktu sudah tidak pagi lagi. Bukankah kita seharusnya naik keranjang? Ini belum jam 2 siang. Aduh, cepat pergi jual ke Paman Yun Song, tukar uang dulu, baru bicara. Kita masih berhutang 3 yuan pada kakak Xiao Yue. Kakak Xiao Yue juga tidak punya uang banyak. Dia juga harus merawat ibu mertua. Uang pinjaman suaminya sudah habis sejak lama, meskipun kejadian kemarin, tapi hutang tetaplah hutang. Baik, nanti aku keluarkan satu dulu untuk coba harga. Pergi aja. Nanti malam aja, nanti aku kasih. Terserah kamu aja. Oke, istriku nomor 1. Zaman sekarang, semua orang pakai baju dari kain kasar.
Jarang ada baju jadi. Semua harus pakai kupon kain buat beli kain. Namaku di kampung ini lumayan jelek. Dari kecil suka berantem. Terus juga korupsi. Pantasan mereka nggak suka sama aku. Pak, di rumah, Wen Qiang, datang. Iya, kakek. Bapak lagi santai? Iya. Gimana keadaan istri kamu? Udah baik kan? Hampir pulih. Kayaknya sebelum tahun baru bisa hamil. Syukurlah. Lalu kamu kesini hari ini mau? Hehe, kakek. Bapak lihat dulu, barang ini berapa nilainya? Ini pasti ginseng liar. Dari ukurannya, sudah di atas 10 tahun. Sudah berkhasiat. Ini juga berguna kalau diracik buat istri kamu. Aku juga tadinya mikir gitu. Tapi istriku nggak mau makan. Dia maksa aku tukar dengan uang. Saya di sini nggak berniat menerimanya. Tapi ada orang yang mau beli. Saya bisa kasih rekomendasi. Siapa? Kakek Guoliang? Dia bendahara desa. Hidupnya berkecukupan. Anak laki-lakinya lemah. Sedang butuh ini buat nambah stamina. Rumah kakek Guoliang. Kayaknya rumahnya termasuk yang punya sepeda di kampung. Kakak Jingguan lebih tua 2 tahun dariku. Waktu nikah, aku ikut ngantar baskom. Istrinya dari kampung Lin. Istrinya itu dari desa Lin Jiatun. Dia benar-benar cantik sekali. Waktu itu aku iri banget. Rumah kakek Guoliang bisa. Aku pergi sekarang. Panggil mereka ke sini. Nanti kamu panggil juga Xiao Xiao, istrimu. Aku akan periksa denyut nadinya gratis. Song Ye takut aku ambil uang lalu pergi minum lagi. Ah, reputasiku. Wah, kok cepat banget kamu pulang? Sudah terjual atau belum? Song Ye kasih petunjuk jalan. Suruh jual ke rumah kakek Guoliang. Katanya pasti dapat harga bagus. Nah, nanti setelah dapat uang. Hal pertama adalah belikan Xiao Xiao beberapa baju baru. Dia ikut aku. Tidak boleh lagi menderita. Baik, aku pergi sekarang. Song Ye masih mau periksa denyut nadiku. Aku harus ganti baju baru. Aduh, kamu, jangan bergerak sembarangan. Pintu di luar masih terbuka. Takut apa? Aku peluk istriku sendiri. Siapa yang bisa larang? Baiklah, nanti setelah jual dan pulang, makan dulu, lalu kita bagi tugas. Ketemu di rumah Song Ye. Kakak, tenang saja. Ginseng ini asli ginseng liar. Lebih dari 10 tahun. Khasiatnya kuat. Kakak Jin Kuan, Mbak, Wen Qiang. Dengar kamu jadi kaya ya? Tidak seperti dulu yang cuma main-main. Jin Kuan menikah 2 tahun, belum punya anak. Kalian khawatir, aku paham. Song Ye, tolong beri harga. Baik, babi ini demi tetangga. Harga tetangga Rp19. Bagaimana? Ya ampun, 19 rupiah, 20 perak, Wen Qiang, cepat setuju dong. Banyak uangnya. Ibu, jangan buru-buru. Sebenarnya saya masih punya satu lagi. Ukurannya lebih besar, jadi kalian masih mau atau tidak? Yang ini umurnya sekitar 15,16 tahun. 2 batang, genapkan saja. 40 perak. 40 perak. 40 perak. Ini sudah setara gaji sebulan buruh kelas atas di kota. Kita jadi kaya sekarang. Benarkah? Barangnya pasti manjur. Tapi berhasil atau tidak, tergantung takdir. Manusia berusaha. Setidaknya harus dicoba, kan? Semoga kali ini benar-benar ada harapan. Hanya ini saja belum cukup. Sebaiknya kalian pergi ke desa cari tabib yang untuk diperiksa. Dia ahli, minta dia meracik resep untuk dipakai bersama. Efeknya lebih baik. Iya, kalian tanya dulu saja. Kalau dia mau memberi resep, di sini juga mudah ambil dan rebus obatnya. Istri, kita pulang. Istri Wen Qiang, lihat, uangku di sini kurang. Bisa tidak pakai kupon sebagai gantinya, Ibu? Tidak apa-apa, terserah. Iya, ibu, kupon juga uang. Kupon beras, kupon kain, kadang lebih berguna daripada uang. Ini semua diberikan padaku. Harus cepat disembunyikan. Ini uang besar keluarga kita. Lihat apa? Aku sudah menyembunyikannya. Sisakan 10 perak untuk uang saku. Dari situ, 3 perak harus dikembalikan ke kakak Xiao Yu. Nih, minum. Cepat diminum. Pil Dewa, aku mohon sudah datang, aku larutkan di mangkuk untukmu. Ini benar-benar berguna? Kakek Song bilang aku sulit punya anak. Tentu aja berguna. Ini kan dari Dewa? Kita harus percaya sama Dewa. Iya. Aku yang bodoh. Masa aku ragu sama Dewa? Kurang ajar banget. Minumnya pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Dia percaya banget sama aku. Meskipun itu racun, dia tetap minum. Aku harus baik. Sama dia seumur hidup. Rasanya, gimana? Minum air putih dulu biar gampang ditelan. Agak aneh sedikit, tapi nggak pahit, malah agak manis. Iya, syukurlah busur di rumah putus, aku harus ke rumah Gao Ye minta pinjam busur yang bagus. Iya, perlengkapannya, kalau bagus, kamu naik gunung juga aman. Kalau gitu, perlu kasih uang nggak? Iya, kasih 2 aja. Jaga-jaga kalau harus ninggalin sesuatu. Yah, uang yang baru aja anget. Xiao,
Xiao, kamu tenang aja. Uang ya dipakai aja. Nanti kita bakal punya banyak uang. Aku pasti bikin kamu hidup enak. Aku keluar urus sesuatu. Tunggu aku pulang, kita ngobrol baik-baik. Kamu ini cuma bisa ngejek aku. Gao Ye, Kenapa nih? Wen Qiang datang. Ayo, masuk, duduk, nenek hei. Kemarin aku naik gunung dapat ini, buat nenek dan Gao Ye coba. Mau ngapain? Hehe, Gao Ye aku mau minta busur dari Gao Ye. Pasti ada maunya. Bilang aja, mau minta apa? Di kampung sini, cuma Gao Ye yang paling jago bikin busur paling hebat, busurku yang di rumah tadi malam putus. Aku masukin ke tungku buat bakar api. kayu jelekmu itu nggak ada harganya. Tupai ini nggak bagus. Terima aja busurku jauh lebih berharga daripada tupai ini. Anak ini ternyata perhatian. Sudah, terima aja busurku jauh lebih berharga daripada tupai ini. Busurku jauh lebih berharga daripada kucing lompat ini. Anak ini memang perhatian. Ambil saja, busur yang bagus. Rasanya, tenaganya. Keahlian Gao Ye sungguh luar biasa. Gao Ye, Busur ini saat ditarik terasa seperti anak muda. Semakin tua semakin kuat. busur sebagus ini bagaimana cara merawatnya? Aku tidak ingin merusaknya lagi. Tali busur harus dilepas saat tidak dipakai. Busur dan anak panah tidak boleh lembab, tidak bisa ditempa ulang. Sebaiknya diolesi minyak setiap tahun. 3. Ingat. Ingat ya ampun. Wen Qiang, penampilanmu membawa busur itu sangat gagah. Hehehe. Terima kasih, kakek. Terima kasih, nenek. Uangnya aku taruh di sini. Aku pulang dulu. Anak ini, kembali. Uang ini tidak boleh diterima. Kayu jelek ini tidak berharga. Haha, wanita tua ini bisa bicara atau tidak? Kakak Xiao Yue, kenapa dia datang? Ini benar-benar bukan waktu yang tepat. Kakak Xiao Yue ada di sini. Wen Qiang, kamu sudah pulang? Aku sudah bicara dengan kakak Xiao Yue. Kita pergi ke bawah gunung untuk bersujud kepada ibu dan dewa. Kebetulan sekalian. Kita juga memetik beberapa sayuran liar. Kalau kamu ikut, kita bisa memetik lebih banyak. Setelah dijemur bisa tahan lama. Baik, ini yang kita sepakati semalam. Ayo. Bukankah itu Cao Wen Qiang? Dia sepertinya berubah. Lihat barangnya, dia juga bisa berburu di gunung. Masa? Dia bahkan tidak punya ayah, katanya. Hanya waktu kecil ikut orang 2 kali. Apa bisa? Xiao Xiao sudah cerita semua tentang bersujud pada dewa. Xiao Xiao cerita soal dewa-dewa padaku. Tapi aku nggak terlalu percaya. Tapi kalau nggak gitu, dia yang nggak punya pengalaman. Mana mungkin dia bisa? Dapat banyak banget barang, aneh. Hati-hati, jembatannya licin. Bu, aku datang. Meskipun aku bukan lagi diriku yang dulu, tapi ingatan dan perasaan ini begitu nyata. Bu, ibu membesarkanku sendirian, pasti berat sekali. Wen Qiang, bersujudlah pada ibu dan para dewa. Bu, tenang saja. Karena Tuhan sudah mengizinkanku datang, pasti aku akan memperlakukan Xiao Xiao dengan baik. Demi keluarga Cao kita, punya keturunan. Melanjutkan garis keturunan. Nanti kalau aku dan Xiao Xiao punya anak, pasti akan kubawa untuk menemui ibu. Kakak Xiao Yue benar-benar wanita dingin. Tapi Xiao Xiaoku tetap yang paling lucu, dia selalu nurut sama aku. Wen Qiang, ada kamu dan Da Huang. Kita berani naik ke lereng gunung ini. Sayuran liar di sini banyak banget. Dulu kami berdua nggak berani datang. SSST, jangan bersuara. Dia menemukan mangsa. Ini yang namanya berburu di gunung, seru juga. Kakak Xiao Yue, lihat Wen Qiang. Dia benar-benar bisa berburu. Kena. Wen Qiang, kena. Dia mau lari, jangan biarkan dia kabur. Kakak Xiao Yue, suruh Da Huang kejar. Wah, Da Huang hebat banget. Kakak Xiao Yue, lihat, dia pintar sekali. Pantesan pemburu suka di gunung. Rasanya memang seru banget. Ayo berburu. Sampai sini dulu, nanti aku kasih lihat barang bagus. Apa ini? Sebuah lubang. Wen Qiang, di dalamnya nggak ada ular, kan? Aku paling takut sama itu. Haha, bodohnya kamu. Ini lubang tupai. Kacang pinus yang kamu makan kemarin, itu dari lubang begini. Aku baca di buku, di timur laut kita, pohon pinus ada di mana-mana, banyak yang tumbuh dari sini. Tupai kecil mengubur kacang pinus sebagai lumbung, tapi kadang mereka lupa, tahun depan tumbuh. Wah, mereka lucu banget ya. Lucu yang bodoh. Kakak Xiao Yue, kamu tahu banyak sekali. Sama kayak kamu, lucu yang bodoh. Aku di mana bodohnya? Ayo, biar kalian rasain. Kalian gali. Baik, ini pertama kalinya aku lihat. Kita bareng, Wen Qiang, coba lihat. Dapat, wah, bagus. Banyak kacang pinus. Maaf ya, tupai kecil, kakak juga mau makan. Hehe, dia tersenyum. Si dingin ini kalau senyum cantik banget.
Biasanya kok nggak kelihatan senyum. Istri kayak gini kalau dipeluk, aku bisa 3 hari nggak turun ranjang. Aku baca di buku, tupai kecil itu pintar. Kadang mereka punya beberapa lumbung. Ada yang punya 2 lumbung. Oh, gitu ya. Kalau begitu, dia pintar banget. Kita gali lagi, yuk. Wah, kakak Xiao Yue, kamu hebat banget. Beneran ada, Wen Qiang, coba lihat, satu lagi. Kita kaya raya. Rasanya senang banget bisa panen sendiri. Jauh lebih bahagia daripada langsung makan. Xiao benar. Xiao benar. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hari ini hasilnya banyak sekali. Kak Xiao Yue, ayo kita cuci sayuran liar ini. Nanti di rumah kita bisa bikin kue dan makan, tunggu. Kalian istirahat dulu di gubuk pakaian, biarkan aku yang mencuci. Airnya agak dingin sekarang. Kalian para gadis jangan sering kena air dingin. Baik untuk kesehatan. Kak Xiao Yue, lihat, dia benar-benar berubah jadi lebih baik. Sekarang dia sangat memanjakanku. Ya, kelihatan. Hal-hal kecil seperti ini paling bisa menunjukkan apakah seorang pria benar-benar peduli padamu. Andai saja Cao Dafeng itu tidak kembali. Dan menikahi Xiao Ye juga. Kita bertiga hidup bersama. Terus-terusan makan di rumah kalian. Aku jadi sungkan. Ah, Kak Xiao Yue, kita kan saudari baik. Bicara begitu jadi renggang, aku ke rumahmu juga makan, kan sama saja. Kalau kamu terus begini, kita bukan saudari lagi. Xiao benar. Sekarang aku punya kemampuan ini, cukup untuk menghidupi kalian berdua. Daging buruan ini bagus untuk wanita, kalian makan banyak-banyak. Kak Xiao Yue, ini uang hasil jual ginseng gunung. Cepat ambil. Tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Benar, Wen Qiang hebat. Dia menjual 2 batang ginseng gunung. Kami sekarang punya uang. Kak Xiao Yue, terimalah saja. Aku dengar uang yang kamu pinjamkan waktu itu adalah pinjaman. Cepat bayar. Orang tua di rumah juga butuh uang. Baiklah, uang ini anggap saja aku pinjam dari kalian. Nanti pasti aku usahakan bayar. Xiao Yue, Xiao. Jangan bicara lagi, aku sudah tahu. Orang lain tidak tahu. Sebenarnya aku dan Cao Dafeng sudah bercerai. Uang ini tepat untuk mengatasi kebutuhan mendesak. Sore tadi pergi ke gunung benar-benar menyenangkan. Mas, nanti kalau kamu pergi lagi, bisa ajak aku juga. Aku juga bisa bantu bawa barang. Tentu saja bisa. Tapi kalau begitu, kita cuma muter-muter di pinggir aja, jangan masuk ke hutan dalam. Asyik, Kak Xiao Yue, bagaimana kalau kamu ikut juga main-main? Tadi kamu juga bilang seru, kan? Kita pergi bareng. Aku ikut? Nggak bakal jadi halangan? Justru lebih baik kalau Kak Xiao Yue ikut. Aku sebenarnya ngincar Dahuang punya kamu. Kalau ada dia, berburu jadi gampang banget. Kemarin aku ngejar rusa, hampir aja kakiku patah. Baiklah, nanti aku antar nasi untuk mertua. Terus siap-siap di rumah. Baiklah, nanti aku antar nasi untuk mertua. Terus siap-siap di rumah. Bagus, ini buat Dahuang makan. Dia juga capek hari ini, nanti malam lebih capek lagi. Dahuang sama kamu masih kurang akrab, nanti kamu kasih makan dia, biar akrab sama dia. Iya, serahin ke aku. Ayo Dahuang. Makan tulang. Kamu lihat aku kenapa? Lihat majikanmu dong. Pelan-pelan, jangan tersedak. Sini, tulangnya terlalu kering. Minum kuah biar tenggorokan basah. Aduh, Wen Qiang ini dari mana aja kata-kata barunya. Benar-benar nggak bisa diatur. Dahuang, malam ini kerja yang baik. Kamu suka tulang. Kita makan daging. Masing-masing dapat yang diinginkan. Nanti kalau aku teriak, kamu langsung serang. Ngerti nggak? Begini caranya. Aku pulang nggak perlu masak lagi. Kan jadi lebih praktis. Kak Xiao Yue, pelan-pelan. Kak Xiao Yue itu suka bikin orang khawatir diam-diam. Tadi pas dia berbalik, apa dia diam-diam hapus air mata? Istri, hari sudah gelap. Kita sebaiknya. Wen Qiang, aku merasa badanku agak aneh. Kamu ini, jangan-jangan mau kabur, ya? Kamu ini mau jadi pembelot, ya? Ini mau pergi ke medan perang tapi badanmu malah bermasalah lagi. Waktu makan udah agak terasa sekarang kena angin tambah parah. Kamu berkeringat. Ada apa, Wen Qiang? Badanku panas banget. Apa karena kena angin dingin di gunung? Tidak panas, cuma berkeringat. Apa karena makan pil itu? Beneran itu? Kukira kamu cuma bercanda. Mukaku merah banget, ya? Iya, merah kayak pantat monyet. Benar, pil itu membantumu bertransformasi. Lewat keringat kotoran dalam tubuhmu dan angin dingin tahun lalu dikeluarkan. Tahan sebentar. Aku selimuti kamu. Bungkus rapat-rapat. Nanti keringatan, sembuh. Ya, demi anak kita. Bukan cuma panas begini 10 kali lipat lebih sakit pun aku tahan. Wen Qiang, aku sudah tidak panas. Syukurlah. Ada apa lagi? Perasaan? Seluruh badan terasa basah. Aku mau mandi. Sudah kusiapkan, ini. Suhu airnya pas. Kamu, keluar dulu.
Badannya lengket pasti tidak nyaman. Cepat pakai ini untuk mandi. Biar lebih bersih. Ini yang kita beli waktu nikah, kan? Aku tidak tega pakai selama ini. Barang bagus ya buat istri. Hari ini kamu capek. Harus pakai yang terbaik. Sudah. Cepat bungkus, jangan masuk angin lagi. Cewek ini gerakannya cepat juga. Aku ini ternyata cepat juga. Selimut baru ini. Selimut kita basah keringatku. Besok akan kucuci lagi. Kupikir sekalian pakai yang baru ini. Akhir-akhir ini istirahatmu baik? Apa kamu merasa lelah? Denganmu di sampingku, aku senang setiap hari. Badanku penuh tenaga. Syukurlah. Xiao, kamu tahu. Aku merasa kita kembali ke saat pertama kenal. Berdebar dan bahagia. Aku juga merasa begitu. Kamu lebih baik padaku dari sebelumnya. Kak Wen Qiang. Dia panggil aku Kak Wen Qiang. Gadis ini. Wen Qiang. Kamu, kenapa hebat banget hari ini? Hehe, karena aku juga minum pil itu. Oh, begitu rupanya. Terus, trik baru itu kamu belajar dari siapa? Ini. Rahasianya, aku dulu pernah baca buku komik. Belajar dari buku. Kamu suka lihat hal-hal yang tidak sehat. Haha, apa yang tidak sehat? Aku masih punya yang lain. Lain kali kita coba yang baru lagi. Aku nggak mau coba sama kamu. Aku nggak mau ngomong sama kamu. Hahaha. Oh iya, Wen Qiang, tolong ambilkan aku segelas air lagi. Aku agak haus. Baik. Kamu baru saja berkeringat hari ini. Mungkin malam ini jangan pergi ke gunung dulu. Kesehatan yang utama. Tapi aku sudah janji sama Kak Xiao Yue. Tenang, Kak Xiao Yue bukan orang lain. Dia nggak akan marah. Minum air dulu. Wen Qiang, menurutmu bagaimana Kak Xiao Yue? Kamu. Jangan bilang kamu mau bahas itu lagi. Kenapa? Kamu nggak suka Kak Xiao Yue? Kak Xiao Yue itu baik banget, dan cantik pula. Kalau kamu nggak suka, pasti matamu buta. Aku cuma merasa belum cukup memanjakanmu. Apa masalahnya? Aku istrimu, kamu akan memanjakanku seumur hidup. Nggak ada salahnya tambah satu orang lagi buat hidup bareng. Perasaan dan tenaga manusia itu terbatas. Nanti kalau ada Xiao Yue, aku harus bagi sebagian untuknya. Kamu rela? Kalau istri lain, aku harus pikir-pikir. Tapi kalau Kak Xiao Yue, aku rela. Bayangin, kita berdua saudara akrab. Bisa masak bareng, beres-beres rumah bareng, kalau punya anak bisa saling bantu jagain. Enak banget, kan? Anak ini benar-benar berusaha keras buat narik Kak Xiao Yue masuk. Jadi malam ini kamu pergi ke gunung sama Kak Xiao Yue, coba dekat-dekat dulu. Dia orangnya baik banget. Cuma wajahnya dingin, hatinya baik. Itu kata kamu loh. Kalau suatu hari benar-benar dinikahin, jangan nangis di balik selimut. Aku nggak bakal nangis, aku malah seneng banget. Sebenarnya Kak Xiao Yue sudah cerai sama Cao Dafeng. Cao Dafeng punya wanita lain di luar, dan hamil. Masih hamil anak, kakak Xiao Yue tidak berani pulang ke rumah orang tuanya, katanya takut orang tuanya sedih. Makanya terus ditunda. Ternyata tebakan di kampung itu benar. Dengan kakak Xiao Yue, kalau dia menikah dengan pria yang tidak dikenal latar belakangnya, lebih baik tidak usah daripada dia menderita. Kalau memang ada jodoh, aku akan menikahinya. Sebenarnya aku juga cukup suka padanya. Aku tahu kamu serakah, yang di tangan sudah, yang di luar juga diincar. Kamu sedang mengujiku? Tentu saja bukan. Aku serius. Tapi kalau kamu menikahi kakak Xiao Yue, kamu harus tetap baik padaku seumur hidup. Xiao. Ayo, sekarang masih pagi. Mampir ke rumahku dulu, bicarakan nanti. Xiao sudah berkeringat. Sekarang masih istirahat di atas Kang. Jadi malam ini aku yang menemanimu pergi. Bagaimana kabarmu? Kakak Xiao Yue, aku tidak apa-apa. Hanya berkeringat, malah merasa lebih lega. Cuma Wen Qiang khawatir aku kena angin. Dia tidak mengizinkanku ikut ke gunung malam ini. Memang harus lebih menjaga kesehatan. Bagaimana kalau kamu gantikan aku pergi dengan Wen Qiang? Aku istirahat semalam. Besok malam kita bersama. Terutama Wen Qiang terus menyebut-nyebut Dahuang. Katanya dengan bantuan Dahuang bisa menghemat banyak tenaga. Kenapa kamu tidak takut aku mengganggumu? Kakak Xiao Yue. Kalau kamu berani macam-macam, kakak Xiao Yue akan suruh Dahuang memberimu pelajaran. Baiklah, Kak Xiao Yue, ayo kita berangkat sekarang, pergi pagi pulang pagi nanti di gunung, biar aku tunjukin kemampuan melacakku. Baik, kau istirahatlah di rumah. Kalau keluar malam, ingat pakai baju tebal Xiao. Xiao itu lembut hatinya.
Dia bilang kau sudah berubah, kau baik padanya. Aku juga merasa kau berbeda dari dulu. Bagaimanapun juga kalian harus hidup rukun. Jangan seperti aku, tenang saja, aku sudah janji sama Xiao Xiao, seumur hidup akan baik padanya. Ah. Hati-hati, di sini banyak batu pecah, jalan pelan-pelan. Terima kasih. Sampai tunggu aku merayap dulu, kau bawa Dahuang ikut diam-diam. Setelah aku kena, suruh Dahuang segera kejar, sekarang jangan biarkan dia bersuara dulu. Cepat. Sini, lihat. Kau yang jaga, kita bagi tugas. Aku khusus cari, kau khusus kumpulkan. Tapi jalannya harus hati-hati. Kaki panjangmu itu mungkin gak enak di semak-semak. Hati-hati jangan sampai baju kotor. Kak Xiao Yue, kita percepat, usahakan dapat lebih banyak. Lebih baik pulang cepat dan istirahat. Ah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Maaf ya. Asyik berburu, jadi lupa. Lupa kalau beban ini makin berat. Enggak, aku yang tenaganya habis. Kamu lebih capek berburu. Sini, biar aku yang bawa. Aku pikul sebentar. Kamu istirahat dulu. Kayaknya di depan ada barang besar. Barang besar apa? Nanti kamu lihat sendiri. Kayaknya ginseng tua. Lihat bentuknya. Mungkin sudah 30 tahun. Ginseng liar 30 tahun? Pasti mahal, ya? Pasti, ini barang berharga penyelamat nyawa. Kira-kira setidaknya segini. 1000 ke atas. Kalau begitu aku nggak mau. Kasih aku daging aja. Ini ginseng temuanmu. Nggak ada hubungannya sama aku. Masa nggak ada hubungan? Kalau kamu nggak ikut, mungkin aku nggak bakal nemu. Di belakangmu ada batu. Duduk aja di situ. Kayaknya harus nunggu sebentar. Di gunung anginnya dingin. Hati-hati jangan sampai keseleo. Oh iya. Minum air, masih hangat. Kamu juga minum. Baik. Banyak cara lihat umur ginseng. Tapi yang paling susah ya menggali. Susahnya karena akarnya panjang dan rapuh. Apalagi ujung-ujungnya. Harus hati-hati banget. 30 tahun ke atas, pasti. Sudah larut malam. Hasil kita sudah cukup. Ayo, turun gunung sekarang. Barang ini saya simpan dulu, nanti setelah dijual, kita bagi hasilnya. Saya sungguh tidak mau. Ayo, kita turun lewat sini, memutar sedikit, mungkin masih bisa bertemu beberapa. Ya, nanti kalau bertemu buruan, barangnya biar saya yang bawa. Saya sudah istirahat. Bawa ini, ditumis paling enak. Xiao Yue, jalan turun licin. Jam segini sebentar lagi ada embun beku. Rumputnya licin. Say. Kalau kamu tidak keberatan, saya pegang tanganmu, hasilnya taruh dulu di sini. Besok pagi bangun tidur baru dibagi, tunggu sebentar. Lari setengah malam pasti lapar. Makan dulu sebelum tidur. Tidak usah, ini. Saat kuah panas, cuci lalu masukkan. Dimakan biar badan sehat. Berburu di gunung paling menguras tenaga. Kamu masuk dulu. Lalu kunci pintu dengan baik. Saya tunggu di sini. Kamu cepat kembali dan istirahat. Bersama Xiao Xiao makan dulu sebelum tidur. Ya, harus menyalakan api. Saya ingin membersihkan badan. Mau bodyguard jaga di tembok? Tidak usah. Wen Qiang, kalian dapat banyak sekali. Ya, malam ini pergi agak jauh dengan Xiao Yue. Terutama karena alatnya bagus. Di luar sejuk. Masuk ke rumah. Bagaimana perasaan badan? Gimana perasaanmu setelah masuk ke rumah? Udah jauh lebih baik. Abis bangun tidur, badan rasanya enteng semua. Nanti setelah makan, kita coba lagi di atas Kang. Aku pasti masih ngantuk, ngomong ngaco. Masih ngantuk, mau rebahan lagi. Sayang, lihat ini apa? Ginseng sebesar ini? Jauh lebih besar dari yang dijual sebelumnya. Iya, demi menggali ini makanya terlambat. Setidaknya sudah 30 tahun. Malam ini hasilnya lumayan banyak. 8 ekor kicai, 5 ekor tiao maozi. Kamu atur aja pembagiannya. Berapapun yang dimakan Kak Xiao Yue, kita sediakan. Ceritain dong soal perburuan tadi malam. Kenapa? Takut? Aku sama Kak Xiao Yue nggak ada apa-apa. Mana mungkin aku takut. Kak Xiao Yue bukan orang seperti itu. Wen Qiang, kamu terlalu tidak peka. Bikin Kak Xiao Yue ikut jalan sejauh ini. Kenapa kamu nggak sayang sama suamimu? Wen Qiang, tadi malam kamu sama Kak Xiao Yue gimana?
Gak gimana-gimana. Cuma di hutan lebat yang gak ada jalan, banyak ranting dan kayu kering. Sesekali bantu pegang tangan. Gimana rasanya pegang tangan Kak Xiao Yu? Tangan yang biasa pegang pena pasti halus dan lembut. Seperti kamu? Lembut tanpa. Tulang, tapi karena kerja keras, ada kapalan. Siapa yang tanya itu? Aku tanya perasaan di hatimu. Kak Xiao Yue itu wanita baik. Kalau kamu terus tanya seperti ini, aku takut benar-benar akan suka padanya. Suka itu wajar, harus suka dong. Kalau kamu tidak suka, itu baru namanya mata buta. Wen Qiang, nikahin Kak Xiao Yue aja. Aku nggak mau dia pergi. Nggak mau dia pulang ke rumah orang tuanya. Nanti aja. Kak, Duduk dulu, aku mau anterin makanan ke Banyang, sebentar lagi balik. Xiao Yue, di kampung udah pada ngomongin, katanya kamu semalam naik gunung sama Cai Chang, kamu seorang perempuan, tengah malam bergaul sama dia, apa-apaan itu? Kakak, aku cuma bantu. Bantu? Cao Wenqiang itu orangnya kayak gimana kamu nggak tahu, dia di rumah masih ada Xiao Xiao. Kamu campur sama mereka, biar orang ngomongin. Kakak Dahai, aku nggak nyalahin dia. Aku cuma khawatir dia dirugikan. Da Feng udah lama nggak ada kabar. Dia sendirian bertahan, kalau kena gosip lagi, gimana nanti hidupnya? Kakak, ada beberapa hal yang selama ini aku nggak berani bilang. Ini. Bagaimana aku? Bagaimana aku masih terus nanya kapan Kak Da Feng pulang? Dasar brengsek. Ya ampun, bulan Maret-April aku ke kota cari dia. Dia nggak muncul. Hidup baik-baik saja. Di sampingnya ada perempuan lain, perutnya sudah kelihatan hamil. Di suratnya diselipkan uang 20 lebih. Tapi aku sudah berhenti kerja, dan harus merawat orang tua. Sudah habis dari dulu. Xiao Yue, ayahku bilang, kamu mau ngapain aja terserah, kalau mau di sini ya di sini, kalau mau pulang ke rumah orang tua ya pulang, keluarga kami semua berhutang budi padamu, binatang itu, kita cari dia minta uang. jangan, Kak Xiao Yue. Jangan, Kak Xiao Yue. Binatang, benar-benar binatang. Xiao Xiao, Cao Wenzeng orangnya baik. Kalian berdua baik-baik saja. Jangan seperti aku. Iya, Wenqiang datang. Bang Lin. Xiao Xiao, kenapa ini? Kak Xiao Yue. Dia mau pulang ke rumah orang tuanya. Dia dan Kak Da Feng sudah bercerai setahun yang lalu. Wen Qiang, bisakah kamu? Tidak usah antar. Kak Dahai, kalian pulang saja, Cao, Wenqiang, sayangi Xiao Xiao dengan baik. Anjing dahuang ini kuberikan padamu. Kamu hidup baik. Dia ikut kamu pasti juga baik. Paman Dacheng, kok kamu datang? Ada apa? Xiao Yue, Paman Dacheng baru pulang dari rapat di desa, ketemu kepala desa Li Jiatun. Dia bilang ibumu sakit, kemarin pingsan. Ibu, Kak Xiao Yu, kamu nggak apa-apa? makasih, aku harus cepat pergi. Xiao Xiao, ikut aku pulang. Ginseng liar dan uang di bawah lemari, bawa semua. Dahai, kita antar kakak Xiao Yue. Rumah dan dahuang, tolong urus ya. Tenang saja, cepat pergi. Ibu, aku belum sempat berbakti padamu. Belum sempat membuatmu menggendong cucu. Kakak Xiao Yue. Wen Qiang, dia hampir tidak kuat. Aku yang gendong kamu. Tidak usah. Jangan berlama-lama. Yang penting selamatkan orang. Aku bawa ginseng gunung. Pegang aku sedikit. Xiao Xiao, bisa ikuti? Aku tidak capek, secepat apapun kau lari, aku bisa ikut. Turunkan aku. Sampai di kampung. Aku sudah kuat. Ibu, Ilmu pengobatanku terbatas. Tidak bisa melihat akar penyakit, Ming Cheng. Kamu harus segera antar ibumu ke desa cari tabib yang. Kalau terlambat, sudah telat. Kakek, ini berguna. Berguna, sangat berguna. Ini setidaknya 30 tahun. Cepat potong seiris. Suruh ibumu taruh di bawah lidah. Bisa menahan energi vital. Nak, barang berharga seperti ini. Uang ini, kakek. Selamatkan orang dulu. Kakak, bantu. Aku gendong Xiao Yue ke desa. Mana bisa? Kamu antar Xiao Yue pulang sudah capek. Aku tidak punya yang lain. Hanya punya tenaga. Cepat pergi. Jangan tunda. Iya, kakak. Biarkan Wen Qiang yang gendong. Yang penting selamatkan orang. Kakak, kakimu tidak enak. Jangan ikut-ikut bikin repot. Bikin anak-anak terganggu. Dokter Yang Senyi. Tolong,
Ada pasien darurat, cepat bawa ke ruang belakang. Tinggalkan 2 keluarga untuk merawat. Yang lain, tunggu di luar. Saudara Wen Qiang, hari ini benar-benar berkat kamu. Kalau bukan karena kamu, aku sendiri benar-benar tidak sanggup membawanya. Omong-omong, kamu dan adik perempuanku, Kakak, kami tetangga Kak Xiao Yue. Soal itu, Kak Xiao Yue sudah bercerai dengan Cao Dafeng. Apa? Orang yang tidak tahu terima kasih itu, bahkan saat tahun baru pun tidak pulang, aku sudah tahu dia punya orang lain di luar. Kalau dia berani pulang, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Kalau ayahku tahu soal ini, pasti akan mematahkan kakinya. Wen Qiang, duduklah dan istirahat sebentar. Kak Xiao Yue beruntung punya tetangga sepertimu. Nyawanya sudah tidak terancam. Untungnya, ginseng tua itu berhasil menyelamatkan vitalitasnya. Selanjutnya, rawat dengan baik. Jangan sampai terkena stres lagi. wah, bahkan Ji pun dibawa ke sini. Dokter Yang Shenyi memang tidak salah reputasi. Kakak, pergilah belikan ibu makanan. Ibu sudah lebih baik. Ya, dokter yang sudah memberikan akupunktur. Sudah jauh lebih baik, katanya suruh ibu makan. Agar pulih lebih cepat, ya? Aku buru-buru pergi, tidak bawa uang. Kakak iparmu pasti bawa uang, aku yang beli. Aku bawa uang. Ini sungguh tidak enak. Nanti suruh kakak iparmu kembalikan uangnya. Mereka sudah banyak membantu kita. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa kamu beli sebanyak ini? Kupikir kalian semua belum sarapan, jadi ku beli bakpao lebih banyak. Aku beli bakpao ekstra. Biar semua bisa mengganjal perut dulu. Bubur ini untuk Wulu. Yang ini untukmu. Anak baik, terima kasih banyak ya. Niang, jangan sungkan. Biarkan kakak Xiao Yue dulu yang melayani ibu makan. Kamu juga cepat makan. Kamu menggendongku sepanjang jalan, pasti capek banget. Niang, aku sudah sarapan. Dia bangun kesiangan, jadi belum makan. Kalian semua anak baik. Hei, kakak. Niang, sebenarnya penyakit ini kenapa? Ibuku mendengar penderitaan Xiao Yue di Tais Hantun. Langsung stres berat. Dokter bilang perlu 2 kali akupunktur lagi dan ramuan herbal. Tapi begitu ibu dengar harus bayar, dia nggak mau berobat lagi. Uang yang dibawa istriku juga nggak cukup. Pulang pergi juga terlalu berat buat ibu. Penginapan di desa juga nggak murah. Aku pikir mau pulang ambil uang, atau pinjam dari orang lain. Kakak, kalau memang mau pinjam dari keluargaku juga sama aja. Kamu juga lihat kan, istriku dan kakak Xiao Yue seperti saudara kandung. Kakak terlalu sungkan malah jadi canggung. Kalau begitu, terima kasih ya, saudara. Dokter Yang, bagaimana kalau Bapak periksa mereka dulu? Lagi pula mereka yang datang duluan? Lagi pula penyakitku ini agak susah diomongin. Terima kasih banyak. Obat ini cuma bisa bantu sementara. Badannya memang lemah, tapi yang paling penting adalah masalah batin. Kalau masalah batin nggak hilang, obat sebaik apapun nggak akan berguna. Dokter Yang, kami akan membujuk ibu baik-baik. Tolong resepkan obat dulu, pakai yang terbaik. Baik, berapa? 21,3 yuan untuk obat, 20,3 yuan. Akupunktur 1 yuan. Kok mahal banget? Nggak jadi. Tulang tua begini, buat apa minum obat? Aku yang sudah tua ini masih perlu minum obat apa? Dokter Yang, apakah Anda menerima ginseng liar? Yang sudah tua pasti diterima. Ini luar biasa. Setidaknya sudah 30 tahun. Mungkin hampir 40 tahun. Khasiatnya pas sekali. Tapi bahan obat semahal ini, saya sungguh tidak sanggup menerimanya. Ngomong-ngomong, kalian datang tepat waktu. Ginseng ini justru cocok untuk kebutuhan kalian. Haha, Tuan Muda, bisakah ginseng ini dialihkan kepada kami? Jika Anda membutuhkannya, saya rela melepaskannya setengah harga. Kenapa malah lebih murah? Itu sudah sepantasnya. Anda kelihatannya orang yang bekerja keras untuk negara. Kakak yang di pintu itu juga penuh dengan ketegasan. Hidup kita sekarang memang sederhana. Tapi setidaknya tidak lagi ditindas. Itu semua berkat perjuangan kalian. Hanya saja kami memang sangat butuh uang sekarang, jadi terpaksa melepas setengah harga. Mohon dimaklumi. Anak baik, terima kasih. Keluarga Zhu, berterima kasih padamu. Anda terlalu berlebihan. Ini sungguh bukan apa-apa, mendengar ucapanmu. Saya rasa biaya konsultasi pun harus digratiskan. Sejujurnya saya kurang paham harga bahan obat ini. Bisakah dokter yang membantu menaksir harganya? Kalau utuh dan tidak cacat, tapi sudah dipotong 1 bagian. Sesuai aturan, potong 200. Jadi sekitar 200,300. Dan kau harus ingat, kau berhutang budi besar pada pemuda ini. Kalau begitu, bulatkan saja. Anda beri saja 1.000. Heh, anak muda, kebaikanmu kami terima, ya? Terima kasih, uangnya akan segera sampai. Bisakah Anda menyiapkan obatnya dulu? Tentu saja bisa. Kakak Xiao Yue, uang untuk obat nenek ambil dari sini. Uang 1.000 ini, saya bagi kamu.
500. Uang 1000 ini, aku bagi 500 untukmu. Banyak sekali, aku tidak bisa menerimanya. Ginseng ini. Ini ginseng yang tadi malam aku dan Kak Xiao Yue dapatkan di gunung. Seharusnya ada bagianmu. Aku yang menemukan ginsengnya, dan kamu yang membawanya. Aku tidak melakukan apa-apa. Uang ini, bagaimanapun aku tidak bisa menerimanya. Wen Qiang, niat baikmu kami terima. Tapi uang ini, Xiao Yue tidak bisa menerimanya. Yang seharusnya menjadi milikku, itulah milikku. Yang bukan milikku, 1 sen pun tidak boleh aku ambil. Yang seharusnya menjadi milikku, itulah milikku. Yang bukan milikku, 1 sen pun tidak boleh aku ambil. Baiklah, Tuan Zhu. Kami tidak akan mengganggu lebih lama. Aku akan bawa mereka cari tempat menginap dulu. Dick, kamu tidak boleh pergi, uangnya belum aku berikan padamu, tidak apa-apa, aku percaya padamu, tidak bisa, kamu harus tunggu ambil uang dulu baru pergi. Saudara Chow, tinggallah saja. Aku akan bawa mereka ke penginapan, nanti kamu bisa bantu ambil obat. Soal uang, nanti kita bicarakan. Kali ini benar-benar berkat kamu. Kamu pergi bantu atur semuanya, beli apa yang kamu mau, ya. Anak baik, cepat duduk, duduk. Kali ini benar-benar berkat kamu. Tidak apa-apa. Katakan saja langsung. Luka ini didapat saat berjuang untuk negara. Tidak memalukan, penyakitmu memang rumit. Meskipun ginseng gunung adalah bahan obat terbaik, tapi hanya bisa dicoba. Perlu dirawat perlahan. Tubuhmu tidak ada masalah. Hanya terlalu banyak pikiran. Malam hari, harus istirahat lebih awal. Ini istriku, Yun Qing. Yang itu ibuku. Ah, luka ini didapat saat perang. Untungnya saat itu Yun Qing sudah hamil anak kedua. Sayangnya anak pertama perempuan, anak kedua juga perempuan. Bukan aku tidak suka anak perempuan, tapi, di zaman ini, tidak punya anak laki-laki rasanya malu pada leluhur. Ketua Zhu, ada telepon dari Hei Jiang, mereka berharap Anda segera kembali. Dick, ini uang untuk ginseng gunung. Kamu bayar biaya obat lalu pulanglah. Aku berhutang budi padamu. Tapi aku harus kembali sore ini. Mungkin harus menunggu lain kali baru kubalas. Terima kasih banyak, Tabi Tiang. Ini biaya obat. Tuan Zhu, ini. Ini lebih dari 1000, kan? Kamu punya niat baik itu sudah cukup. Istri dan ibuku sama-sama menggunakan ginseng gunungmu. Ini obat penyelamat jiwa. Tidak bisa dihitung setengah harga. Benar nak, kamu harus terima. Kalau tidak, kami merasa tidak enak. Paman Guohai. Apakah Anda percaya padaku? Kenapa bertanya seperti itu? Ini. Paman Guohai, jika Anda percaya, aku akan memakannya. Ini sangat mujarab untuk tubuh Anda. Obat apa ini? Ini obat ajaib yang aku dapatkan secara kebetulan, mungkin bisa menyembuhkan luka Anda. Tadi, aku sendiri sudah mencobanya. Benar-benar aman. Ini, obat ini.